Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada part yang ketiga ini ya. Kita membahas tentang latent heat atau panas laten. Ini energi berupa panas ya, yang dirilis, yang dilepas ataupun yang diserap karena perubahan fase ya. Perubahan fase ini biasanya bisa karena dari cair ke gas ataupun dari gas ke cair atau uap ya, cair ke uap atau uap ke cair, atau kadang-kadang juga bisa cair ke padat atau padat ke cairnya. Istilahnya hal saat ini bisa disebut heat of evaporation atau panas penguapan. Ini kalau nanti dari liquid menjadi uap. Tapi kalau uap menjadi liquid berarti panasnya bukan panas evaporasi, tapi panas kondensasi ya. Karena berubah fasenya dari dari gas ke cairnya. Pun juga nanti ada panas fusion ya, heat of fusion. Ini perubahan dari solid ke liquid ya. Yang jelas panas non sensible ya, yang bukan karena perubahan suhu tapi karena perubahan fase. Panasnya, energi panasnya ini bisa dihitung dengan persamaan 4 ini, M kali L. L adalah latent heat ya, bisa heat of fusion, bisa juga heat of evaporation ya. Ya, ini adalah nilai dari latent heat ya, misalnya untuk air ya. Nah, ini satuannya disesuaikan ya, ada yang dalam kilojoule, ada kilokalori, hati-hati ya. Yang heat adalah panas penguapan ya. Ini berarti dari heat of evaporation, berarti ini adalah panas ketika terjadi perubahan fase dari cair ke gas maupun gas ke cair ya. Tidak lihat satuannya. Kalau dalam kilojoule berarti dalam ini 2200-an ya. Kalau ini dari cair padat atau padat cair ya. Coba diperhatikan ya. Berapa kalinya ini? 300 ini 2000. Hampir 7 kalinya ya. Baik. Ya, ini adalah contoh sederhana, contoh 14.7. Ada di textbook juga, kita lihat ya. Jadi ini ada sebuah pesta ya, resepsi, kemudian ada es ya, es 0,5 kg, suhunya 0,10. Ini maksudnya ya kayak es batu lah sekarang ya. Es batu, kemudian suhunya -10, setengah kilogram. Kemudian diletakkan atau ditambahkan ke dalam es teh itu ya, kalau bahasa kita es tehnya. Nah, sebanyak 3 kg atau sekitar 3 literan ya, 3 kg sekitar 3 liter, suhunya 20. Pertanyaannya adalah berapa suhu akhir dari campuran tadi, campuran es teh tadi ya. Apakah itu airnya es batunya akan mencair semua, ataukah nanti masih ada es batunya, kalau masih ada menjadi seberapa bagiannya gitu ya. Dengan catatan di sini adalah anggaplah tidak ada panas yang hilang ke lingkungan. Jadi dianggap di sini panasnya itu hanya terjadi transfer panasnya antara es batu dan teh tadi ya, air teh atau es teh ya. Tentunya di sini ya, kalau kita perhatikan di sini, ini air tehnya 20, es batunya -10, berarti ini ada yang melepas panas ya, nanti mestinya tehnya suhunya tinggi, dia melepas panas, nanti es batunya menerima panas ya. Baik, untuk mempermudah case ini kita buat skemanya ya. Ini kalau kita lihat tadi ada es batu ya, suhunya -10 kira-kira di sini ya. Karena dia menerima panas, maka dia naik ya, suhunya sampai 0 misalnya di sini, titik bekunya ya 0,
kemudian menjadi berubah fase dari es batu mencair. Ini ada nanti ada panas latennya ya, panas peleburan ya. Q2 besarnya, ini Q1 ini adalah penurunan suhu karena dia melepas panas dari 20 menjadi 0. Ada 3 tahapannya. Q1 jadi airnya turun, panas dari 20 menjadi 0, Q1 M Cp delta T. Q2-nya adalah panas laten M kali L pada 0 derajat. Terus ini ada kenaikan suhu ya dari minus 10 menjadi 0, Q3 ya. Kita hitung masing-masing ya. Q1 TM CPDT, M-nya teh tadi 3 kg, CP-nya CP air 4186, delta T-nya ya 20 sampai 0 ya. Ketemunya 250.000 Joule atau 250 kJ. Kemudian Q3 ini berarti minus 10 sampai 0. M CPS delta T. Delta T-nya adalah 0 minus 10 berarti 10 jadinya ya. CP-nya kok lain? Iya lain. Ini CP-nya adalah CPS. Ini adalah CP-nya air ya. Coba dicek lagi. Tadi di CP specific heat kan. Ini ice 2100, cairan adalah 4000 sekian ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, dikalikan sama 0,5, ini es batunya, CP-nya 2100 dikalikan delta T, ketemu 10.500 Joule atau sekitar 10 kilojoule kan begitu ya, 10,5 ya. Itu Q3-nya. Q1-nya ini adalah 250, Q3-nya 10,5. Sekarang kita lihat Q2-nya. Q2-nya M kali L ya. M-nya es batu, L-nya adalah panas peleburan. Suatunya tadi setengah kilo, L-nya 333. Dapat dari mana 333 itu? Ya, ini. Latent heat air water ya. Ini bukan panas evaporation ya, bukan yang ini ya, tetapi heat of fusion ini. Kenapa? Karena ini perubahan fasenya dari padat ke cair, bukan cairan ke gas. Jadi kita pakai yang 333. Satuannya kilojoule, bukan kilokalori yang dipakai di case ini. Ya, kilojoule ketemu 167.000 atau sekitar 167 kilojoule. Jadi kalau kita cek Q2 dan Q3 mana? Berarti yang ini ya. Q2 ketiga, kalau kita jumlahkan, ini masih lebih kecil dibanding Q1-nya. Q1. Berarti kalau dari 20 menjadi 0 sampai 0 itu dia akan melepas kalor sebesar 250 ya, 250. Sementara kalau dijumlahkan Q3 dan Q2 hanya 177. Bisa dipahami ya, bisa ngikutin tuh ini. Nah, ini Q3 dan Q2 ini kan 10,5 dan berapa tadi? 10,5 dan 167. Ini 177 ini Q3 plus Q2. Padahal Q3-nya ini salah ini ya. Ini bukan Q3, ini adalah Q1. Salah, ini Q1 ya. Jadi Q1-nya ini sangat besar nilainya ya, Q1 di sini. 1. Itu artinya apa? Artinya berarti T akhirnya bukan sampai 0. Jadi air tehnya itu dingin, turun suhunya ya, tapi tidak sampai 0 kan begini ya, tidak sampai 0 sini. Nah, kalau sampai 0 dia melepas kalorinya kebanyakan ya. Nah, sampai mana?
sebelum 0 T ya, kita nggak tahu T-nya berapa. Nah, gitu. Jadi ini Q3, Q2 adalah yang menyerap panas, Q1-nya yang melepas panas gitu ya. Ini suhunya turun, suhunya naik ya. Tapi karena yang menerima panas ini cuma 177, sebenarnya yang dilepas adalah 250, maka ini kebanyakan atau ini kurang banyak Q2, Q1, Q2, Q3-nya, maka mestinya dia naik di sini ya, tidak berhenti di 0. Nah, di mana itu ya harus kita hitung. Jadi kita tambahkan di sini, coba ini saya hapus dulu biar lebih jelas. Ya, saya hapus dulu ya. Jadi sekarang kita punya Q1, punya Q2, ada Q1 di sini ya, Q1 di sini ada di sini lagi berapa? Q2 ya. Q2 di sini Q3. Nah, di sini ada Q4. Nah, di sini Q4 ini kita nggak tahu T-nya berapa, belum tahu ya. Jadi Q1 ini adalah MCP delta T, jadi 20 minus T. Nah, kalau ini Q4-nya berarti juga MCP delta T, tapi T min 0 ya. Nah, kita lihat di ini Q3-nya sudah dihitung tadi, Q3-nya ya. Q3-nya tadi adalah 167 tadi ya. Mana Q3 tadi? Q3-nya adalah 10.500. Ini Q3, ini Q3. Ya. Jadi dari minus 10 ke 0, ini adalah Q3-nya 10.500. Q3-nya, kemudian ini Q2-nya, ya, Q2-nya adalah 167 Joule. Kemudian sekarang Q4. Nah, Q4-nya adalah MCP delta T. M-nya es batu tadi setengah kilo, CP-nya CP air sekarang bukan es batu. T-nya adalah delta T-nya adalah T min 0. T-nya kita cari. Kemudian Q1-nya adalah M airnya, CP-nya air ya T minus 20. Sehingga nanti ketemu T-nya adalah 5 ya. Ya, teman-teman sekalian silahkan dicermati baik-baik, dipahami betul case-nya, kemudian logikanya, deskripsinya ya. Nanti akan banyak sekali terapan-terapan peristiwa seperti ini ya, baik di kehidupan kita sehari-hari maupun di teknik kimia ya. Dan ini adalah contoh real di industri kimia, yaitu proses pembuatan proses pembuatan gula pasir ya. Silakan dicermati case ini ya, di pabrik gula ya. Pabrik gula itu kan bahannya dari nira, tebu ya. Ini adalah contoh untuk latihan ya, yang ini evaporator ini. Perhatikan baik-baik, pahami case-nya, peristiwanya, deskripsikan gitu ya. Baik, silakan dicermati, dicoba, dikerjakan. Mudah-mudahan sudah bisa. Nanti kita akan lihat di perlu di perlu di submit tidak ya. Saya kira perlu, tapi nanti lihat ya. Kita lihat di textbook juga. Tapi case ini penting ya, karena case-case seperti ini akan banyak kita coba di teknik kimia ya. Silakan dicoba dulu ya. Dan kita akan lanjutkan pada part berikutnya, yaitu tentang heat transfer. Jadi bagaimana panas ditransfer dari satu fluida ke fluida yang lain dengan berbagai mekanisme.